Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kali ini akan membahas latihan soal dari bab perubahan lingkungan kelas 10 IPA semester 2. Mari kita bahas mulai dari awal ya. Ini soal nomor 1, burung-burung predator merupakan organisme yang paling terpengaruh dengan adanya pestisida DDT. Oke, sekarang kita akan bahas yang namanya pestisida DDT ya. Zat DDT ini pada pestisida itu akan menyebabkan apabila dikonsumsi oleh burung ini ya. Burung itu kan memakan dari yang ada di lingkungan, sawah ya, bisa padinya, ya kan. Nah, burung misalnya kita let's see burung pipit gitu ya. Nah, burung pipit ini kan dia memakannya dari padi. Kalau padi yang dipupuk oleh DDT, berarti di dalam tubuh padi itu ada DDT nih. Nah, terus selanjutnya zat ini itu akan turun lagi ke konsumen tingkat 1. Let's see, ini konsumen tingkat satunya adalah burung pipit, ya kan. Nah, nanti 10%-nya ini akan masuk dan ada di dalam tubuhnya si burung pipit konsumen tingkat 1. Terus lanjut, si burung pipit ini akan dimakan oleh konsumen tingkat kedua. Nah, let's kita bilang aja ini burung predatornya ya. Burung predatornya dari burung pipit sendiri karena dia karnivor. Nah, nanti 10%-nya ini akan hilang juga dan akan diserap oleh burung predatornya ini. Nah, sehingga apa sih yang menyebabkan si DDT ini? DDT apabila dikonsumsi oleh burung, dia akan menyebabkan si cangkangnya ini ya, cangkang dari burung ini menjadi lebih rapuh. Cangkang telurnya itu loh, cangkang telur burung itu menjadi lebih rapuh. Sehingga kalau misalnya cangkangnya saja sudah rapuh, maka mungkin nggak menghasilkan telur yang optimal untuk bisa menghasilkan individu baru. Telur optimalnya berkurang, sehingga untuk menghasilkan atau bereproduksi ya, reproduksinya itu juga reproduksi telur yang barunya lagi menjadi berkurang kayak gitu. Nah, berarti kenapa? Karena burung-burung predator ini menyimpan pestisida di dalam jaringan tubuhnya. Jadi jawabannya adalah D. Terus lanjut, pada zaman dahulu penduduk di daerah selalu menerapkan sistem berladang berpindah-pindah. Kerugian dari sistem tersebut adalah, nah kalau sistem ladang berpindah berarti kan yang tadinya hutan dia akan berubah menjadi ladang. Otomatis kalau di hutan itu kan kehatinya tinggi, ya kan. Sedangkan kalau diubah menjadi ladang dia kehatinya lebih rendah. Nah, berarti di sana kemungkinan banyak hutan yang rusak karena ditebang, sulitnya mencari tempat tinggal, tanah yang ditinggal menjadi gersang. Nah, kerugian dari sistem ini adalah yang pastinya tanah yang ditinggal menjadi gersang. Iya, mungkin banyaknya hutan yang rusak karena ditebang, sulitnya mencari tempat tinggal. Banyak hutan yang rusak karena, nah kalau kayak gitu yang lebih dominan itu karena ini, tanahnya ditinggal menjadi gersang. Otomatis kan karena gersang ini ke hati yang akan, terutama tumbuhan yang akan hidup di situ menjadi lebih turun atau sulit untuk berkembang. Selanjutnya nomor 3, salah satu prinsip menanggulangi masalah sampah dengan memakai kembali ya. Memakai kembali berarti it's mean dia adalah reuse. Ya, berarti masuk ke jawabannya B. Untuk recycle itu adalah mendaur ulang. Let's mean kita misalnya sampah plastik itu digunakan untuk misalnya let's see kita ubah sampah-sampah plastik menjadi biji-biji plastik dan dibuat menjadi barang lain. Terus lanjut, kalau reduce itu adalah dia mengurangi
mengurangi produksinya. Replace dan reversible tidak ada di dalam 3R-nya ini, karena 3R itu adalah recycle, reuse, and then yang terakhir adalah reduce. Lanjut, nomor 4, pencemaran air oleh sisa-sisa pupuk pertanian dapat menyebabkan pertumbuhan tumbuhan air yang sangat subur. Nah, pertumbuhan ini yang disebut dengan eutrosifikasi. Kalau nitrifikasi ini adalah pembagian dari pembentukan senyawa nitrit ya. Oke, bentar. Nitrifikasi itu di siklus nitrogen. Ya, nitrifikasi itu ada di serangkaian proses nitrifikasi ini ya. Kalau nitrifikasi itu ada di siklus nitrogen, di mana dia mengubah yang namanya nitrit menjadi nitrat. Nah, terus kalau denitrifikasi juga itu sama. Denitrifikasi itu ada di siklusnya nitrogen juga, di mana denitrifikasi itu dia mengubah nitrat menjadi nitrogen yang anorganik lagi. Organik lagi untuk kembali ke alam. Terus kalau amonifikasi itu adalah ada juga di siklus siklus nitrogen, di mana dia mengubah senyawa nitrogen yang organik menjadi amonium. Sedangkan oksigenisasi adalah proses pemasukan oksigen. Itu adalah oksigenisasi. Oke, lanjut kita ke nomor 5. Usaha pembersihan tanah dari bahan-bahan pencemar menggunakan agen biologi. Itu adalah bioremediasi. Ya. Terus nomor 6. Dengan hilangnya lapisan ozon, maka radiasi sinar ultraviolet dapat sampai ke bumi. Hal ini mengakibatkan meningkatnya penyakit kanker. Ya. Jadi lapisan ozon itu ada hubungannya dengan siapa sih? Lapisan ozon itu akan berkurang itu akibat dari gas CFC atau klorofluorokarbon. Kalau ada gas CFC ini kalau ada di angkasa atau ada di langit, dia akan mengikat si ozon. Terus kalau lapisan ozonnya ini berkurangnya ozon itu akan mengakibatkan sinar UVA sama B ini akan masuk bumi. Nah, sinar UV inilah yang menyebabkan terjadinya mutasi sel. Sehingga kalau ada banyak sekali, otomatis yang terkena adalah kanker kulit. Lanjut nomor 7, ledakan pertumbuhan tanaman air. Berarti ini yang tadi kita sebut dengan peristiwa eutrofikasi. Ya. Menyebabkan matinya hewan air. Kenapa? Eutrofikasi itu kan peledakan tanaman ya. Tanaman air yang banyak tumbuh subur. Kenapa? Karena perairannya itu tercemar oleh limbah. Bisa limbah fosfat, limbah sulfur, atau limbah nitrogen. Ya. Nah, terus selanjutnya gimana? Nah, eutrofikasi ini apabila tanaman air ini mati,
mati, dia kan akan menutup yang namanya perairan ya. Kalau tanaman air mati ini dia akan proses dekomposisi si tanaman air ini, dia butuh banyak oksigen dibandingkan. Nah, sehingga kalau misalnya tanaman air ini kalau mati banyak oksigen, otomatis hewan-hewan yang ada di dalamnya gimana? Di dalamnya kan butuhnya oksigen. Karena oksigennya diserap oleh si tanaman ini, otomatis hewan-hewannya ini akan keanekaragamannya akan turun gitu. Oke ya, paham ya. Jadi jawabannya C. Lanjut ke nomor 8, suatu jenis polutan udara yang dapat berikatan dengan hemoglobin. Ingat, Hb itu dapat berikatan dengan oksigen, maka disebut oksihemoglobin. Nah, kalau ini kan yang digunakan untuk bernafas. Sedangkan kalau yang untuk polutan, Hb itu untuk yang polutan ya. Polutan itu kan contohnya CO2. Nah, Hb ini kalau bisa berikatan dengan CO, namanya karbaminohemoglobin. Nah, hemoglobin. Nah, kalau CO ini di dalam darah itu tinggi, maka kita akan keracunan. Makanya tidak boleh. Nah, Hb itu hanya bisa berikatan dengan CO2, bukan CO-nya. Jadi karbonnya karbon dioksida yang CO2. Berarti jawabannya A. Kalau sulfur dioksida itu adalah SO2, nitrogen dioksida adalah NO2. Kalau fluorokarbon itu CFC, karbon monoksida itu adalah CO. Lanjut nomor 9, selain mengurangi kemampuan daya dukung tanah, pencemaran sampah plastik dalam tanah akan polutan. Salah satu cara untuk mengurangi pencemaran sampah plastik adalah penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menggunakan plastik sebagai sarana kebutuhan hidupnya. Lanjut nomor 10, pendirian pabrik selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat menimbulkan berbagai akibat seperti terjadinya polusi udara. Caranya bagaimana? Oke, jadi asap pabrik itu biasanya mengeluarkan SO2 atau NO2. Nah, ini kalau ini sulfur, ini nitrogen. Sehingga ini sangat berbahaya kalau ada di polutan udara. Ya, jadi yang paling gampang adalah menanami daerah di sekitar pabrik dengan pohon-pohon, tidak membuang limbah industri ke perairan. Oke, kalau udara berarti ada hubungannya dengan udara. Kalau ini pencemaran air. Yang C ya. Yang A tidak. Oke, mendirikan pabrik jauh dari pemukiman. Oke. Ini juga tidak, berarti lebih ke menanami daerah ini dengan pohon-pohon ya. Lalu jika suatu daerah tercemar oleh limbah industri dan polutan lainnya, maka jumlah polutan yang terbanyak akan dijumpai di dalam jumlah yang paling banyak pastinya ada di air danau. Oke ya. Lanjut nomor 12. Kerusakan lingkungan di daerah A akibat kerusakan lingkungan nomor 2 ini ya. Pengundulan hutan sudah pasti berarti akan menyebabkan pohon-pohon berkurang. Kalau pohon berkurang, otomatis akan terjadi yang namanya erosi tanah. Oke, yuk kita akan lihat yang ke arah erosi tanah. Hasil pertanian meningkat sudah pasti tidak, pengolahan pertanian lebih cepat tidak, kesulitan air bersih di musim kemarau. Oke, berarti lebih ke C ya. Nah, kalau pohon berkurang akan menyebabkan erosi tanah tadi karena tidak ada akar yang mengikat tanah. Sama, itu penyebab pertama. Yang kedua, kurangnya cadangan air. Oke.
Lanjut nomor 13. Keserasian hubungan antara manusia dan kelestarian harus dijaga karena perubahan lingkungan akan selalu mempengaruhi manusia. Oke ya. Nomor 14. Hasil observasi. Ini mahasiswa biologi ya, sistem drainasenya jelek. Rumah-rumah penduduknya padat, pembuangan sampahnya di sembarang tempat, jalan pekarangan tidak terawat. Usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya adalah yang pastinya bukan membuat jalan raya, tidak mendirikan perumahan yang baru, melakukan pembakaran sampah tidak boleh ya, karena akan menyebabkan pencemaran udara. Memindahkan semua penduduk ke daerah lain atau urbanisasi itu bukan menjadi solusi. Yang pastinya adalah menata kembali lingkungan sehingga layak huni. Lanjut, ini masalah DDT lagi. Salah satu langkah peningkatan hasil pertanian adalah pembahasan hama menggunakan DDT. Tapi penggunaan DDT tadi ya ada hubungannya dengan produksi cangkang telur dari burung-burung yang ada di sekitar area persawahan. Jadi meningkatnya populasi serangga yang tidak bersifat hama, tidak terjadi peningkatan di lingkungan cepat terurai, tidak dosis rendah akan menghambat pertumbuhan tanaman, tidak mengakibatkan mutasi sehingga menghasilkan keturunan yang cacat. Ya. Lanjut nomor 16. Perubahan iklim atau anomali iklim dirasakan manusia di berbagai permukaan bumi. Zat pencemar yang ditemukan gangguan iklim berupa efek rumah kaca. Ingat, efek rumah kaca itu membuat suhu bumi naik. Oke, nah IRK ini penyumbangnya adalah gas-gas, dimana gas-gas itu ada CO serta ada gas CO2. Oke, berarti bisa kita jawab ya, jawabannya bukan ozon, bukan freon, bukan NO3, bukan SO3, adalah jawabannya CO2. Sedangkan kalau yang tadi ozon itu hubungannya adalah lubang ozon ya, sehingga sinar UV-nya AB ini masuk. Nah, ini kalau ozon yang menyebabkan adalah gas CFC. Terus ada lagi hujan asam. Hujan asam itu diakibatkan oleh gas-gas juga. Gas-gas pencemarnya itu polutannya adalah SO2 dan NO2 dan juga CO. Lanjut nomor 17. Saat hujan bercampur dengan zat kimia atau sulfur dioksida di udara akan menyebabkan hujan asam. Oke ya. Hal tersebut dapat menyebabkan turunnya pH di danau sehingga berdampak pada temperatur air. Oke ya, yang pasti kalau hujan asam itu menyebabkan pH air jadi turun ya, atau asam juga. Terus meningkatnya pH di danau enggak. Kalau meningkatnya pH di danau sehingga vehikel langsung kayak ini ya, lebih yang gede. Kalau meningkatnya tidak, ini tidak. Berarti jawabannya adalah yang C. 18. Mengapa hujan asam pada fenomena berdampak negatif terhadap lingkungan? Karena pada hujan asam ini dapat uap air menjadi lebih asam ketika jatuh sebagai hujan merusak tumbuh-tumbuhan dan tanah. Uap air di udara menjadi asam ketika jatuh sebagai hujan merusak tumbuhan dan tanah. Oke ya, jadi 18 lebih yang ke C. Lanjut nomor 19. Kalau efek rumah kaca CO2 dapat berkumpul di dalam membentuk lapisan, hal yang menyebabkan CO2 dapat melayang di udara dan berkumpul di atmosfer ya, karena gas CO2 itu lebih ringan daripada udara. Lebih ringan ada di udara. Ini ya. Lanjut nomor 20. Manfaat dari mendaur ulang suatu barang bekas atau limbah ini ya.
kecuali yang pastinya manfaat dari recycle, mencegah pencemaran, menghemat penggunaan sumber daya alam, yang pastinya ikut menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, mengurangi jumlah limbah, dan yang pastinya dengan adanya recycle kita tidak meninggikan polusi yang dihasilkan dari daur ulang limbah. Lanjut nomor 21, suatu zat atau benda yang dikatakan sebagai polutan. Apa itu polutan? Apabila dia jumlahnya tidak normal atau melebihi ambang batas. Jumlahnya lebih normal dan berada pada waktu yang tidak tepat, berada pada tempat yang tidak sesuai. Jumlahnya lebih normal, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Oke. Ada 1C. Ya, nomor 22, polutan yang menyebabkan hujan asam. Yang pastinya bukan asap dari pembakaran kayu, partikel pasir dari pabrik semen, kandungan timah, ini ya, yang semen tidak, timah tidak. Oke, pembakaran kayu tidak, karena pembakaran kayu itu adalah CO2. Ini debu. Oke, penguapan air dari menara pendingin pembangkit tenaga listrik tidak, yang pastinya adalah sulfur dioksida dari pembakaran batu bara, gitu ya. Lanjut nomor 23. Karbon monoksida CO dan karbon dioksida CO2 merupakan polutan yang dapat dinetralisasi. Bagaimana cara menetralisasinya? Yang pasti cara menetralisasinya adalah membuat filter pada saluran pembuangan, memperluas jalur hijaunya. Jadi untuk polutan CO dan CO2 itu dapat diserap melalui proses fotosintesis, sehingga untuk fotosintesis kan kita perlu yang namanya tumbuhan. Otomatis untuk menguranginya ini, untuk menurunkannya, kita perlu yang namanya memperbanyak RTH-nya diperbanyak. Lanjut nomor 24. Polusi air diidentifikasi dengan cara sebagai berikut, kecuali kita bisa mengukur populasi bakteri, kandungan oksigen, kecepatan aliran, sama menguji kandungan bahan organik yang ada di dalam air. Kecuali tingkat kekeruhan air iya, kecepatan aliran itu tidak ya. Berarti jawabannya adalah C. 25. Kendaraan yang menggunakan bahan bakar diesel dan pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara akan menghasilkan SO2 dan NO2 ke udara yang membentuk hujan asam, yang mengakibatkan kalau hujan asam yang pastinya adalah membuat peningkatan pH tanah dan air permukaan. 26. Perubahan lingkungan yang terjadi karena penebangan hutan. Oke, daya dukung hutan pastinya akan terjadi berkurang. Oke, erosi tanah sudah pasti ya, bisa juga ya, lapisan humus terkikis menyebabkan penyembaran lingkungan berguna lahan produktif juga iya. 2 dan 5, 1, 2 dan 5 ya. Oke ya, yang 3 sama 4 tidak. 1, 2 dan 5 adanya di nomor 1 dan 5. 1, 2 berkurangnya lahan produktif iya, daya dukung hutannya menjadi berkurang ya. Jawabannya itu ya, pokoknya jawabannya antara nomor 1, 2 dan 5. Kalau erosi tanah iya, kalau banjir tidak ya. Berarti nomor 2 tidak, jawabannya lebih ke nomor 5. Erosinya berarti enggak ya, 1 dan 5 jawabannya. Nomor 27. Hutan yang dijadikan areal perkebunan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan dan
kestabilan ekosistem daerah tersebut, karena terbentuknya perkebunan dapat menyebabkan tadi ya, kalau alih fungsi lahan yang pasti akan menyebabkan kehatinya turun. Lanjut nomor 28, dampak kali dari CFC itu yang sudah pasti adalah penipisan lapisan ozon. Berarti munculnya lubang ozon di stratosfer. Efek rumah kaca merupakan masalah lingkungan yang berbahaya karena dapat menaikkan kadar CO2, bisa menyebabkan ERK. Ini diakibatkan oleh adanya gas CO di atmosfer, sehingga panas matahari jadi tertahan dan suhu lingkungan menjadi naik. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 30, lanjut, contoh penerapan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip etika lingkungan manusia sebagai bagian dari lingkungan adalah kita harus mengolah sumber daya alam secara maksimal, itu tidak boleh. Menghemat penggunaan bahan bakar, kalau bisa malah mencari bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Seharusnya kita mengolah limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Itu aja pembahasan dari latihan soal perubahan lingkungan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.